Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Termasuk di antara nikmat-nikmat itu adalah hadirnya kita ke majelis ilmu ini. Karena orang yang hadir ke majelis ilmu itu menurut Nabi adalah orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, ya, untuk menjadi baik. Jadi semoga kita ditolong Allah agar kita istiqomah ngaji, istiqomah hadir ke majelis ilmu hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika Abu Thalha ada keperluan keluar rumah, saat itu anaknya sedang sakit keras. Anaknya bernama Abu Umair, ya. Itu hasil pernikahan antara Abu Thalha dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sakitnya agak keras, ya. Bahkan nantinya karena sakit ini Abu Umair ini sampai meninggal dunia. Karena Abu Thalha masih di luar rumah, Ummu Sulaim ini berpesan kepada seluruh anggota keluarga agar tidak ada yang menyampaikan ke Abu Thalha, karena dia sendiri, Abu Sulaim sendiri yang akan menyampaikannya ke Abu Thalha suaminya. Dan setelah diurus jenazah putranya itu, Abu Umair dimandikan, dikafani, disolati, lalu dibaringkan di tempat tidur seperti layaknya orang tidur seperti biasa. Dan hari itu Abu Thalha pulang, lalu beliau sempat membersihkan badan, mandi itu, lalu makan malam. Sambil makan malam itu Abu Thalha bertanya kepada Ummu Sulaim istrinya, "Wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita, Abu Umair?" Maka istrinya Abu Sulaim itu menjawab, Alhamdulillah, dia di dalam keadaan yang baik-baik saja. Engkau tidak perlu memikirkan anakmu." Maka Ummu Sulaim tidak bermaksud apa? Tidak berniat untuk membohongi suaminya. Tapi dia bermaksud untuk apa? Untuk membuat suaminya tenang, ya. Dan memang kalau seorang anak itu sudah meninggal, ya, berarti seorang ayah tidak perlu untuk terlalu banyak memikirkan dia, selain apa? Selain mendoakan anak itu dan lain sebagainya. Nah, setelah itu Abu Thalha terus menikmati makan malamnya bersama istrinya, dan terjadi senda gurau saat itu, dan akhirnya terjadilah hubungan suami istri antara Abu Thalha dengan istrinya Ummu Sulaim. Setelah itu Abu Thalha tertidur. Besok paginya Ummu Sulaim bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, seandainya seseorang diberi amanah, lalu yang memberi amanah itu, yaitu pemiliknya, itu memintanya kembali, apakah orang yang diberi amanah itu harus mengembalikannya?" Maka Abu Thalha menjawab dengan tegas, dia harus mengembalikannya. Dia harus mengembalikan. Ia tidak punya hak untuk menyimpannya. Nah,
Setelah bertanya seperti itu dan dijawab oleh suaminya, maka Ummu Sulaim itu berbicara kepada suaminya, wahai suamiku, Allah telah mengamanahkan Abu Umair anak kita kepada kita, dan sekarang Allah hendak mengambil amanah itu. Atau lebih tepat kalau dikatakan apa? Dan sekarang Allah sebagai pemilik itu, pemilik anak kita itu sudah mengambilnya dari kita. Maka Abu Thalhah mendengar apa yang disampaikan istrinya itu bersedih hati, sangat bersedih. Karena memang anak yang meninggal akan membuat orang tua itu pasti bersedih dan sedikit marah ya, sedikit kecewa ya. Kenapa? Karena mengapa Ummu Sulaim itu tidak memberitahukannya semalam ya, sehingga dia lebih bisa mengurus putranya daripada dia itu bersenda gurau dengan istrinya lalu terjadi hubungan suami istri. Maka Abu Thalhah itu bergegas menghadap Rasulullah untuk menceritakan apa yang dialami. Maka Rasulullah mendengarkan semua apa yang disampaikan Abu Thalhah, apa yang dilakukan Ummu Sulaim, istrinya Abu Thalhah, dan sampai terjadinya hubungan suami istri tadi. Ternyata Rasulullah SAW memuji kesabaran dan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Beliau juga berdoa. Doanya Nabi begini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati hubungan kalian semalam. Dan doa Nabi ini ternyata dikabulkan oleh Allah. Berkat hubungan itu, maka Ummu Sulaim hamil lalu melahirkan seorang putra. Putra ini, putra Abu Thalhah dan Ummu Sulaim yang baru lahir ini oleh Nabi diberi nama Abdullah bin Abu Thalhah. Dan ternyata kelak Abdullah bin Abu Thalhah ini mempunyai 9 orang anak yang semuanya hafal Al-Quran. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah dari kisah ini apa? Betapa Ummu Sulaim itu sangat sabar, sangat tabah. Putranya meninggal, dia itu tidak membuat suaminya gopoh. Bahkan suaminya dilayaninya, diberi makan dengan baik. Suaminya itu dihiburnya, bahkan sampai terjadi hubungan suami istri. Itu menunjukkan apa? Betapa tabahnya seorang wanita bernama Ummu Sulaim. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu masih banyak kehebatan-kehebatan dari Ummu Sulaim. Bisa dibaca nanti kisahnya ya. Bagaimana beliau itu ketika menerima lamaran dari Abu Thalhah itu juga menarik untuk diketahui ya. Kenapa harus diceritakan? Lebih baik tidak ya, agar apa? Agar Bapak Ibu penasaran. Kalau Bapak Ibu penasaran kan membacanya sendiri nanti gitu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ujian yang kedua ya, hikmah yang kedua yang bisa diambil dari kisah itu, bahwa ujian anak meninggal itu memang berat ya. Siapa yang merasa tidak bersedih kalau anaknya meninggal? Pasti sedih ya. Kalau kita sebagai orang tua yang menyayangi anak. Tapi kalau kita bersabar dan berdoa yang baik-baik kepada Allah, maka Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Pasti Allah akan mengganti dengan lebih baik. Contohnya ya kisah ini yang kita kisahkan ini ya, bahwa Abu Thalhah dan Ummu Sulaim itu diganti oleh Allah dengan seorang anak bernama Abdullah bin Thalhah. Dan Abdullah bin Thalhah ini kelak punya 9 anak yang semuanya hafal Al-Quran. Semuanya hafal Al-Quran. Itu menunjukkan apa? Bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan juga contoh yang berikutnya adalah apa? Dalam kisah Ashabul Kahfi ya, di surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 80 sampai 81. Di situ juga dikisahkan bagaimana Khidir
membunuh seorang pemuda ya. Jadi pemuda sepertinya tidak punya dosa itu dibunuh oleh Khidir dan ditegur oleh Nabi Musa. Wahai Khidir, kenapa kamu membunuh orang anak yang tidak berdosa seperti ini? Kamu sudah berlaku zalim. Dan kelak kemudian nanti Khidir menjelaskan kepada siapa? Kepada Nabi Musa bahwa anak yang dibunuhnya itu adalah anaknya orang tua yang soleh ya, yang berbakti taat kepada Allah. Tapi anak itu durhaka kepada orang tuanya. Anak itu kafir. Maka diperintahkan oleh Allah kepadaku, sesungguhnya aku bertindak itu, melakukan itu bukan karena kehendakku, tapi karena perintahnya Allah. Allah memerintahkan kepadaku untuk membunuh anak itu. Dan karena Allah berkehendak, Allah akan mengganti kepada orang tua itu dengan anak yang lebih baik, dengan anak yang soleh gitu. Itu fa inna ma'al usri yusra ya, fa inna ma'al usri yusra. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya kita bersabar itu tadi buahnya orang sabar ternyata mendapatkan 9 keturunan, 9 orang yang hafal Al-Quran. Ini luar biasa, dan kita juga harus bersabar. Kenapa? Karena memang manusia itu pasti diuji. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak saudara saya juga pasti diuji oleh Allah, sesuai dengan firman Allah di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa nafsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Artinya Allah pasti akan mengujimu ya. Itu Allah yang berfirman. Kami di sini Allah pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Nah, itu ujiannya diberitahu oleh Allah. Sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, seperti tadi itu, anak yang meninggal, suami meninggal, istri meninggal, saudara meninggal. Itu ujian dari Allah, Dan buah-buahan, kekurangan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi agar menyampaikan kepada kita, kalau kita ini bersabar atas ujian-ujian dari Allah itu, maka Allah akan memberinya kabar gembira. Juga manusia itu pasti diuji sesuai dengan apa? Dengan yang dijelaskan Nabi di Quran, di hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, saya baca artinya. Siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberinya musibah. Gitu. Jadi kalau Allah menghendaki pada kita ini mendapatkan suatu kebaikan, Allah akan menguji kita. Allah akan memberi musibah kepada kita, maka kita harus berusaha untuk bersabar dan minta tolong kepada Allah agar kita menjadi orang yang sabar. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, salah satu usaha kita agar kita itu bisa bersabar di samping berdoa adalah kita ingat keutamaan orang yang sabar. Apa saja keutamaan orang yang sabar itu? Saya sampaikan beberapa, tentu saja sangat banyak ya, sangat banyak. Saya sampaikan beberapa saja untuk memotivasi kita agar kita ini bisa bersabar. Di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Atau ada yang menerjemahkan ini dengan kalimat yang lain. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Dengan cara sabar dan sholat. Jadi terus kita berusaha sabar, terus berusaha sabar. Allah itu memberi ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mungkin kita itu tidak akan mampu untuk menghadapinya.
Allah sudah memilihkan apa yang akan diujikan kepada kita sesuai kemampuan kita. Jadi terus kita berusaha bersabar dan minta tolong kepada Allah agar kita bisa bersabar. Yang kedua, keutamaan orang yang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Artinya apa? Pahalanya sangat besar. Kalau kita melakukan kebaikan itu menurut Nabi, menurut Allah, dibalas 10 kali lipat. Nah, khusus ini orang yang sabar ini pahalanya nggak dihitung ya, pahalanya nggak dihitung oleh Allah, tidak terbatas, ya. Sangat besar. Ini di Al-Quran surat ke-39, surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas, tidak dihitung oleh Allah. Banyak sekali, banyak sekali. Oleh karena itu ini kita bisa jadikan motivasi agar kita berusaha untuk bersabar. Lalu yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan ini, keutamaan orang yang sabar itu adalah kita akan meninggal ketika bersih dari dosa. Jadi kita diuji terus menerus tadi itu oleh Allah dalam rangka apa? Allah itu membuat kita menjadi baik agar dosa-dosa kita itu bisa terhapus, sehingga kita waktu meninggal dicabut nyawa oleh Allah, kita sudah bersih dari dosa. Penjelasannya di hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujian senantiasa menimpa orang beriman pada diri, anak dan hartanya. Jadi kita itu menurut Nabi akan diuji, terus diuji oleh Allah. Ujiannya berupa apa? Pada diri kita, bisa berupa sakit, bisa berupa kecelakaan dan lain sebagainya ya. Pada anak ya, ujiannya pada anak macam-macam bentuknya ya. Dan harta ini bisa apa? Harta kita dimudahkan. Kalau kita nggak kuat iman, kita bisa menjadi orang sesat ya. Kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Itu juga ujian. Mudah mencari dunia itu juga ujian ya. Lalu bisa juga harta itu kita dibatasi oleh Allah agar kita itu apa? Bersabar ya. Agar kita bersabar dan kita minta tolong kepada Allah dan lain sebagainya ya. Nah, hingga kita diuji seperti itu terus menerus hingga kita itu bertemu Allah menurut Nabi dengan tidak membawa satu dosa pun atasnya. Jadi kalau kita itu sudah diuji terus sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kalau kita sudah bersih dari dosa, barulah kita dicabut nyawa sehingga kita itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah tanpa dosa. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari dengan apa-apa yang sudah sampaikan ini semoga menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa terus berusaha bersabar dan terus meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita sehingga kita menjadi orang yang bersabar. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan semoga Allah menolong kita agar kita menjadi orang yang sabar. Amin amin ya rabbal alamin. Segala yang salah itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.